One day, dua kata yang paling menenangkan, sekaligus paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Seumur hidup, kita diajarkan untuk bermimpi. Kita menutup mata dan membayangkan versi terbaik dari diri kita di masa depan. Di dalam kepala kita, one day itu sempurna. Di sana, bisnis yang kita rintis sudah sukses besar. Novel yang kita tulis menjadi bestseller, tubuh kita bugar dan ideal. Di dunia one day, tidak ada resiko, tidak ada penolakan, tidak ada kegagalan. Semuanya berjalan sesuai skenario. Rasanya manis, aman, dan nyaman. Itulah sebabnya kita sangat suka membicarakannya. Kita meninabobokan diri kita dengan fantasi tentang apa yang akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kita lupa satu hal, fantasi itu gratis, tapi kenyataan membita bayaran di muka. Inilah alasan kenapa Day One selalu dihindari. Jika one day adalah mimpi indah, maka Day One adalah tamparan keras di wajah saat bangun tidur. Day One itu jelek, Day One itu canggung, kasar, dan seringkali memalukan. Kita menghindari hari pertama bukan karena kita malas. Kita menghindarinya karena rasa sakit. Rasa sakit dihakimi oleh orang lain. Rasa sakit terlihat seperti seorang amatir. Rasa sakit saat menyadari bahwa ekspektasi kita tidak sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Saat kamu memutuskan untuk memulai, entah itu pergi ke gym, menulis halaman pertama, atau membuka usaha kecil, kamu tidak langsung mendapatkan tepuk tangan. Yang kamu dapatkan adalah kesunyian. Atau lebih buruk lagi, tatapan sinis dari orang-orang yang meragukanmu. Kamu harus rela terlihat bodoh. Kamu harus rela membuat kesalahan konyol. Dan ego manusia membenci itu. Lihatlah siapa saja yang kamu anggap sukses hari ini. Kita melihat mereka di puncak gunung, tapi kita jarang melihat bagaimana mereka berdarah-darah di kaki bukit. Ed Sheeran pernah bernyanyi di stasiun kereta bawah tanah dengan suara yang pecah, dan orang-orang melewatinya begitu saja tanpa menoleh. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit, hidup dari tunjangan sosial, dan merasa dirinya adalah kegagalan total sebelum Harry Potter dikenal dunia. Pada Day One mereka tidak ada jaminan sukses. Mereka bisa saja berhenti. Mereka punya sejuta alasan untuk berkata, mungkin ini bukan jalanku, atau aku akan mencobanya lagi nanti saat aku lebih siap. Tapi mereka tahu rahasia yang tidak dipahami oleh para pemimpi, bahwa menunggu sampai kamu siap adalah bentuk lain dari ketakutan. Kita sering berlindung di balik kata persiapan. Kita meriset berlebihan, membeli peralatan mahal, menumpuk referensi. Kita bilang pada diri sendiri, aku sedang bersiap untuk one day. Padahal sebenarnya kamu sedang bersembunyi dari Day One. Egomu sedang mencoba melindungi citra dirimu. Lebih mudah berkata, aku punya ide bisnis jutaan dolar, daripada benar-benar meluncurkan produk yang mungkin gagal total di bulan pertama. Lebih aman memeluk potensi kesuksesan di masa depan daripada menghadapi resiko kegagalan di masa sekarang. Karena jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah gagal, kan? Tapi kamu juga tidak akan pernah hidup. Inilah momen di mana kamu harus membunuh ego itu. One day hanyalah halusinasi tanpa Day One. Kamu harus berhenti jatuh cinta pada hasil akhir dan mulai jatuh cinta pada proses menjadi pemula. Kamu harus berdamai dengan fakta bahwa di awal karyamu akan jelek, bisnismu akan sepi, tulisanmu akan kaku. Dan itu gak apa-apa. Bahkan itu wajib, karena tidak bisa mengedit halaman yang kosong. Kamu tidak bisa memperbaiki strategi yang tidak pernah dieksekusi. Dunia nyata
tidak pernah peduli dengan apa yang ada di angan-anganmu. Dunia nyata hanya merespon apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi, berhentilah menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah mitos. Kondisi tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada keraguan, akan selalu ada kemungkinan gagal. Tapi jarak antara siapa kamu sekarang dan siapa yang kamu impikan di one day hanya bisa dijembatani oleh satu hal. Keberanian untuk memulai day one yang menyakitkan itu. Jangan menunggu sampai kamu tidak takut lagi. Lakukan sambil gemetar. Lakukan sambil merasa tidak siap, karena satu langkah kecil yang nyata di hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana besar yang hanya hidup di kepalamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kamu kapan akan sukses. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani menjadi pemula hari ini? Are you ready?